Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel MZ Hamzah 4444. Saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kekuatan iman dan Islam, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sebagai umatnya Rasulullah SAW, sudah sepantasnya kita memiliki rasa cinta kepada beliau. Salah satu tanda kecintaan ialah sangat merindukannya, ingin berjumpa dengannya, ingin berada di dalam golongan dan rombongannya, juga banyak menyebut namanya serta mengikuti dan meneladaninya. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, maka barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah SAW, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang sungguh-sungguh. Adapun tanda-tanda cinta kepada Rasul ini adalah mengikuti sunnahnya yang mulia dan memperbanyak bersolawat, sebab Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mencintai sesuatu maka ia pasti banyak menyebutnya. Seseorang yang mengaku cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW, tentunya semua tanda yang disebutkan ada pada dirinya. Pernyataan salah satu waliullah Hatim Az-Zahid, barang siapa mengaku cinta Rasulullah SAW tanpa mau mengikuti perilaku beliau, maka ia adalah seorang pembohong. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu kisah yang sangat mengharukan dan bisa dijadikan pembanding cinta kita kepada Rasulullah SAW, di mana dikisahkan ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang rela tidak makan dan minum selama 2 minggu karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi di zamannya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau penyusun kitab Maulid Tiba yang pada saat itu beliau berusia 76 tahun. Ketika itu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sedang berkumpul dengan orang-orang di kota Zabid, Yaman. Berkumpul guna untuk pergi berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah. Jarak tempuh dari kota Zabid, Yaman ke kota Madinah sangatlah jauh, memerlukan waktu kira-kira 2 minggu perjalanan. Ketika rombongan yang berkumpul itu hendak berangkat ke kota Madinah, melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, datanglah seorang anak kecil berusia 8 tahun yang menghampiri Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil tersebut mendekat seraya berkata kepada Syekh Ad-Dibai, "Ya Syekh, izinkanlah aku ikut dalam rombonganmu menuju kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW." Melihat kondisi anak tersebut yang masih kecil, kemudian Syekh Ad-Dibai menolak tawaran anak tersebut untuk ikut serta ke kota Madinah. Namun si anak kecil tersebut tetap memaksa Syekh untuk tetap bisa ikut ke Madinah. Lalu Syekh Ad-Dibai bertanya kepada anak kecil tersebut, "Kenapa kamu sangat ingin ikut ke Madinah, wahai anak kecil?" Sambil merengek, anak kecil tersebut berusia 8 tahun lalu menjawab dan berusaha agar Syekh Ad-Dibai memperbolehkannya ikut ke Madinah. "Percayalah kepadaku, wahai Syekh, aku sangat merindukan Nabi Muhammad SAW." Namun karena Syekh Ad-Dibai khawatir takut anak kecil itu mengalami sesuatu di perjalanan karena sangat jauhnya perjalanan dan melewati padang pasir yang sangat panjang dan tandus, maka Syekh Ad-Dibai tetap tidak memperbolehkannya untuk ikut ke Madinah. Maka rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun mulai berangkat menuju kota Madinah. Setelah 2 minggu perjalanan menuju kota Madinah dari kota Zabid, Yaman, dengan melewati padang pasir yang sangat tandus dan panas, maka tibalah rombongan Syekh Ad-Dibai ke kota Madinah. Ketika Syekh Ad-Dibai berada di depan makam Rasulullah SAW, alangkah terkejutnya Syekh Ad-Dibai karena melihat anak kecil
yang berusia 8 tahun yang tiba-tiba berada di depannya. Lalu Syekh Abdurrahman Ad-Dibai pun bertanya kepada anak tersebut, "Hai anak kecil, bagaimana kau bisa berada di sini? Bagaimana kau bisa ikut rombongan kami sampai ke Madinah ini?" Seketika anak kecil itu pun menjawab, "Ketika kalian hendak berangkat, aku mengendap-endap masuk ke dalam kotak peti yang ada di dalam kereta kalian." Syekh Abdurrahman Ad-Dibai lanjut bertanya karena sangat penasaran kepada anak kecil tersebut, "Aku tak heran kau bersembunyi dalam peti, namun selama perjalanan 2 minggu, kamu makan dan minum apa?" Si anak kecil pun menjawab, "Tidak ada makanan dan minuman apa-apa yang bisa kutelan, karena perasaan cinta dan rinduku ini kepada Nabi Muhammad SAW, aku lupa akan rasa lapar dan haus." Si anak lanjut bertanya, "Apakah benar wahai Syekh, tanah ini pernah dipijak oleh Rasulullah SAW?" "Iya benar," jawab Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Seketika itu si anak kecil langsung mengambil segenggam tanah yang berada di bawah kakinya seraya menciumi tanah tersebut. Lalu si anak kecil ini pun tersungkur lemas. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengira si anak ini pingsan karena tidak makan dan minum selama perjalanan. Namun tidak demikian. Ternyata si anak tersebut meninggal seketika menciumi tanah yang ada di genggamannya karena tanah tersebut pernah dipijak oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian jasad anak kecil itu pun dimakamkan di luar kota Madinah karena memang dia bukanlah orang Madinah. Setelah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan rombongan selesai melaksanakan ibadah umroh, maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai teringat akan anak kecil yang sudah wafat tersebut. Syekh mengajak dan rombongan untuk menziarahi makam anak kecil tersebut. Alangkah terkejutnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dan rombongan setelah tahu bahwa makam anak kecil ini tidak berada di lokasi semula, yakni di luar kota Madinah. Makam anak kecil ini berangsur-angsur bergeser pindah ke dalam kota Madinah, mendekat dan terus mendekat pada makam Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai menangis terseduh-seduh seraya berucap, "Wahai anak kecil, betapa beruntungnya engkau. Seusiamu saja engkau sangat merindukan Nabi Muhammad SAW, dan kau wafat dengan membawa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Aku adalah seorang imam. Aku sangat malu karena aku dikalahkan oleh seorang anak kecil yang sangat merindukan Nabi Muhammad SAW hingga rindunya ia bawa mati." Sampai saat ini makam anak kecil tersebut berada di samping Masjid Nabawi. Subhanallah, sungguh luar biasa kisah ini. Semoga kita mendapatkan rezeki, cinta dan rindu yang juga teramat besar ingin berjumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW hingga kelak kita bisa bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin.